Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Norma Indriani Maftuhul Jannah, MPD. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Titis Indastiawati, NIM T20187014. Yang kedua, Naufal Maulana, NIM T20187035. Dan yang ketiga, Wardatus Soimah, NIM T20187038. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi penyusunan proposal penelitian. Nah, di sini ada 3 tahapan. Materi yang pertama yaitu berisi tentang pengertian penyusunan proposal penelitian. Materi yang kedua berisi tentang sistematika penyusunan proposal penelitian. Materi yang ketiga berisi tentang contoh penyusunan proposal penelitian. Materi yang pertama, pengertian penyusunan proposal penelitian yang akan disampaikan oleh Titis Indastiawati, NIM T20187014. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh peneliti yang berisi tentang program penelitian yang akan dikerjakan. Proposal atau rancangan penelitian dapat juga berarti sebagai pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Nah, jadi proposal penelitian itu merupakan suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh peneliti yang berisi tentang program penelitian yang akan dikerjakan. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang akan dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian. Sumber utama yang mendukung adalah tenaga, uang, dan waktu. Untuk dapat membuat proposal penelitian dan pengembangan, maka perlu dipahami terlebih dahulu langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Nah, adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan itu tergantung pada level penelitian dan pengembangan tersebut. Nah, kemudian lanjut. Seperti yang telah dikemukakan, level penelitian dan pengembangan ada 4 level, yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, level 1 yaitu meneliti tanpa menguji, yaitu suatu peneliti itu melakukan penelitian tanpa membuat dan menguji produk. Level yang kedua yaitu menguji tanpa meneliti. Jadi, peneliti ini hanya menguji validitas produk yang telah ada saja. Lanjut pada level 3 yaitu meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada. Jadi, dalam level 3 ini peneliti melakukan penelitian dan menguji produk dalam upaya untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Lanjut pada level 4, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk yang baru. Nah, jadi pada level 4 ini peneliti melakukan penelitiannya dan menguji untuk menciptakan suatu produk yang baru. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis proposal dalam penelitian dan pengembangan ada 4 macam, yaitu proposal penelitian dan pengembangan untuk level 1, level 2, level 3, dan level 4. Berikut ini hanya dikemukakan sistematika proposal penelitian dan pengembangan level 1 dan level 4 yang akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut pada materi sistematika proposal penelitian dan pengembangan. Proposal penelitian dan pengembangan tergantung pada level atau desain yang digunakan. Jadi level atau desain penelitian dan pengembangan itu akan mempengaruhi pembuatan dari proposal penelitian dan pengembangan.
Oleh karena itu, berbicara sistematika proposal penelitian dan pengembangan, maka tidak ada patokan yang tepat. Jadi, setiap lembaga atau instansi itu memiliki sistematika proposal penelitian yang berbeda. Tapi di sini saya akan memaparkan secara umum, secara lengkap dari sistematika proposal penelitian dan pengembangan. Meskipun berbeda, tetapi tidak akan berbeda secara signifikan. Mungkin hanya berbeda beberapa poin saja, tapi secara umum tetap sama. Jadi pendahuluan tetap di depan, tidak mungkin pendahuluan itu di belakang. Untuk lebih lanjutnya, akan dibahas secara rinci sebagai berikut. 1. Sistematika proposal penelitian dan pengembangan level 1. Jadi untuk proposal penelitian dan pengembangan level 1 itu memiliki langkah-langkah sebagai berikut seperti gambar di samping. Itu pertama potensi dan masalah. Jadi berangkat dari potensi dan masalah. Selanjutnya studi literatur dan pengumpulan informasi. Lalu desain produk. Lanjut pada validasi desain. Lalu pada desain teruji. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka sistematika proposal penelitian dan pengembangan itu sebagai berikut. Halaman sampul, halaman pengesahan, abstrak rencana penelitian, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat produk yang dikembangkan. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Bab 2, kajian teori, ada deskripsi teori, kerangka berpikir produk yang akan diberikan, dan hipotesis. Bab yang ketiga, prosedur penelitian yang berisi metode penelitian, tahapan penelitian yang berisi tempat penelitian, sampel atau sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik instrumen anak peneliti, teknik analisis data, dan rancangan produk. Untuk tahap pengembangan yaitu uji internal tahap 1, uji internal tahap 2. Jadwal penelitian dan biaya. Lalu yang terakhir itu daftar pustaka. Itu merupakan sistematika proposal penelitian dan pengembangan. Rancangan penelitian atau yang sering disebut dengan proposal penelitian harus dirancang, harus disusun secara sistematis dan logis. Kenapa? Karena agar mudah dipahami dan diikuti. Sehingga apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita rencanakan, itu bisa dikerjakan dengan baik dan sesuai harapan kita di lapangan penelitiannya. Oleh karena itu, proposal penelitian harus minimal terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, pengajuan hipotesis, dan jadwal penelitian. Juga metode penelitian. Itu yang harus ada di dalam proposal penelitian. Kita bahas satu persatu. Pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini biasanya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Itu yang harus ada dalam bab 1 yaitu bab pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Setiap penelitian itu pasti ada latar belakang atau alasan yang melatar belakangi kenapa penelitian itu dilakukan. Jadi di dalam latar belakang ini akan memberikan alasan kenapa apa pentingnya penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, di dalam latar belakang harus memuat suatu hal alasan yang melatar belakangi dari suatu penelitian. Di dalam latar belakang juga itu juga memaparkan kondisi dari objek yang kita teliti. Kondisi yang dipaparkan biasanya itu berupa potensi atau masalah. Potensi adalah segala hal atau segala sesuatu yang apabila dikembangkan itu mendapat manfaat lebih atau nilai tambah. Jadi di Indonesia sendiri itu potensi-potensinya itu banyak sekali, terutama di potensi sumber daya alam dan juga potensi dari sumber daya manusia itu sendiri.
kita memang memiliki banyak potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Namun, jika potensi itu tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi masalah. Dan juga apabila potensi-potensi tersebut dikembangkan ke arah yang negatif atau digunakan dengan hal yang salah, maka akan menimbulkan masalah. Tetapi masalah juga merupakan hal yang melatar belakangi dari suatu penelitian. Jadi bukan hanya potensi saja, masalah juga merupakan hal yang bisa melatar belakangi dari penelitian kita. Contoh saja sampah misalnya. Sampah merupakan masalah jika tidak dimanfaatkan secara benar. Tetapi jika dimanfaatkan, maka sampah bisa didaur ulang menjadi kreativitas unik atau bahan produktivitas sehingga kita mendapat produk yang lebih berdaya guna daripada sampah. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berbeda dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah kalimatnya itu kalimat pertanyaan, maka identifikasi masalah itu berupa kalimat negatif. Seperti kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Itu merupakan identifikasi masalah. Nah, di dalam identifikasi masalah itu harus mengungkapkan semua masalah pada suatu objek. Jadi objek yang kita teliti itu harus diungkapkan semua masalah-masalahnya, baik yang kita akan teliti maupun yang tidak akan kita teliti. Tetapi harus tetap diungkapkan semuanya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus melakukan studi lapangan terlebih dahulu, wawancara atau mengumpulkan sumber-sumber data sehingga bisa melakukan identifikasi masalah dari objek yang kita akan teliti. C. Batasan masalah. Nah, kita sudah melakukan identifikasi masalah. Dari itu, kan banyak masalah yang kita ungkapkan di identifikasi masalah. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan lainnya, tentu kita tidak akan mungkin melakukan penelitian terhadap semua masalah yang ada di identifikasi masalah. Maka di batasan masalah kita akan membatasi di mana yang akan kita teliti, variabel apa yang akan kita teliti, terus masalah apa yang akan kita teliti. Jadi kesimpulannya, batasan masalah kita mengambil dari identifikasi masalah beberapa bagian saja. Misal di bagian identifikasi masalah kita mengungkapkan 10 masalah. Jadi pada batasan masalah kita akan mengambil 3 masalah yang akan kita teliti. Itu merupakan batasan masalah. D. Rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah berbentuk dalam kalimat pertanyaan. Nah, untuk penelitian pengembangan level 1, yakni meneliti tidak menguji, rumusan masalah menanyakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menanyakan seberapa baik kondisi objek sebelum menggunakan produk yang dikembangkan. 2. Menanyakan produk atau model atau sistem apa yang telah digunakan selama ini dan kelemahannya. Yang ketiga, menanyakan produk apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi atau untuk meningkatkan produktivitas siswa. Yang keempat, menanyakan bagaimanakah langkah-langkah pengembangan produk yang akan dibuat. 5. Menanyakan desain produk tersebut apakah layak dibuat menjadi produk yang mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kondisi objek yang diteliti. E. Tujuan dan manfaat produk yang dikembangkan. Nah, di dalam tujuan dan manfaat ini, peneliti mengemukakan tujuan dari penelitiannya. Biasanya, tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Misal rumusan masalah, apakah pengertian dari sistematika? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui arti dari sistematika. Itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nah, tujuan yang perlu diingat, tujuan di sini bukan tujuan dari peneliti. Artinya bukan tujuan di cover. Misal tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, itu bukan itu, tapi tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dari penelitian, dari tujuan mengapa kita melakukan penelitian.
Itu yang diungkap di sini. Dan juga manfaat produk yang dikembangkan. Jadi kita juga mencantumkan apa manfaat dari produk yang kita kembangkan. Misal manfaat dari buku ajar itu bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan lain sebagainya. F. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Spesifikasi produk adalah deskripsi detail tentang pembuatan produk. Jadi di dalamnya itu ada informasi tentang bahan yang digunakan untuk membuat produk, tentang ukuran dari produk, sehingga produk tersebut mampu berkualitas tinggi dan tepat sasaran atau tepat sesuai dengan penelitian kita, sehingga digunakannya itu efektif, efisien, praktis, dan mudah digunakan. Tampilannya juga menarik. Bab 2. Landasan teori. Penelitian itu merupakan karya tulis ilmiah. Berbicara ilmiah tentu harus ada bukti, tidak semena-mena asal buat saja. Nah, ini gunanya landasan teori. Landasan teori itu sebagai penguatan atau landasan yang melatar belakangi kita untuk berbuat sesuatu. Jadi kita berbuat itu ada sumbernya, ada datanya. Jadi tidak semena-mena atau uji coba saja. Nah, secara sederhana, teori adalah pemikiran yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan fenomena. Nah, itu sesuai dengan fungsi dari landasan teori, yaitu yang pertama menjelaskan. Jadi dapat menjelaskan kenapa kita harus melakukan penelitian ini. Itu gunanya landasan teori yang pertama. Lalu yang kedua yaitu memprediksikan. Jadi dengan landasan teori kita dapat memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi sehingga menjadi dalam penelitian itu hipotesis yang kita punya. Lalu fungsi yang ketiga yaitu mengendalikan fenomena. Nah, mengendalikan di sini itu kaitannya dengan penelitian dan pengembangan itu seperti saran atau rekomendasi. A. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, yakni bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi di dalam deskripsi teori itu sudah termuat semua teori-teori sesuai dengan apa yang kita teliti. Nah, di sini juga kita juga bisa tahu sejauh mana peneliti itu menguasai teori-teori yang sesuai dengan apa yang diteliti. Maka di sini ini harus diuraikan secara gamblang semua teori yang dimiliki oleh peneliti. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan merupakan sintesis tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, biasanya kerangka berpikir ini berupa kerangka berpikir asosiatif maupun komparatif. Asosiatif itu hubungan, komparatif itu perbandingan. Ambil contoh saja yang asosiatif itu jika model pembelajaran praktif dapat diasosiasikan dalam komputer, maka bahan praktif akan lebih hemat dan hasil belajar akan meningkat. Itu merupakan contoh. Lalu yang C, hipotesis. Hipotesis itu dalam bahasa kasarnya itu dugaan atau jawaban sementara dari suatu penelitian. Jadi itu erat hubungannya dengan rumusan masalah. Bab yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Pada bagian ini dikemukakan metode penelitian, tahap penelitian, perencanaan produk atau desain, pengembangan produk, jadwal penelitian, dan biaya. Berikut akan dijelaskan satu persatu. A. Metode penelitian. Nah, pada bagian ini, peneliti mengungkapkan metode apa yang dipakai dalam penelitiannya dan alasannya mengapa pakai metode penelitian itu. Lalu yang kedua itu tahap penelitian. Nah, pada bagian ini dikemukakan oleh peneliti di mana penelitiannya, sampelnya siapa saja,
lalu sumber penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, analisis datanya, instrumen penelitiannya, semuanya ada di tahap penelitian. Lalu yang C, rancangan atau desain produk. Nah, hasil dari penelitian tadi itu sebagai rancangan dari suatu produk untuk pembuatan produk. Maka di tahap C ini, peneliti sudah membuat rancangan-rancangan produk, bagaimana produk itu dibuat. Lalu D, tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini, peneliti membuat produk berdasarkan apa yang telah dirancangkan sebelumnya, lalu melakukan pengujian produk. Nah, karena pada penelitian ini hanya meneliti produk dan membuat rancangan produk tanpa membuat produknya, maka pengujian eksternal itu tidak dilakukan. Jadi hanya melakukan pengujian internal dengan diskusi dengan para ahli saja. C, jadwal penelitian dan biaya. 1. Jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini merupakan penentuan waktu kapan produk itu dibuat. Sehingga di dalam jadwal penelitian itu berisi kegiatan yang akan dilakukan dan berapa lama yang akan dilakukan, berapa lama produk itu akan dilakukan. 2. Biaya penelitian. Ini prediksi, perkiraan atau rancangan seberapa besar habis biaya ketika kita melakukan penelitian. Nah, biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak tempat peneliti dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Itu merupakan aspek-aspek penentu besar atau kecilnya biaya penelitian. 2. Sistematika proposal penelitian dan pengembangan level 3 dan 4. Nah, kenapa tidak ada level 2? Karena di level 2 itu tidak ada kegiatan meneliti, cuma menguji produk yang sudah ada. Nah, di buku ini tidak dikemukakan karena mungkin desain proposalnya sederhana atau tanpa proposal juga bisa jika hanya pengujian produk. Nah, pada level 3 itu merupakan meneliti dan mengembangkan produk baru. Dan pada level 4 itu meneliti dan menciptakan produk baru. Sehingga sistematikanya adalah sebagai berikut ini. Nah, langkah-langkahnya mungkin bisa dibaca sendiri. Itu hampir sama dengan langkah-langkah dari penelitian dan pengembangan level 1. Cuma perbedaannya nanti saya akan jelaskan. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah mungkin kalian baca, itu perbedaannya hanya terletak pada pengembangan produk saja. Kalau di level 1, itu tidak ada yang namanya pembuatan produk dan pengujian eksternal, karena pengujiannya hanya internal saja. Nah, di dalam pengujian level 4 itu ada pembuatan produk dan pengujian eksternal. Itu saja perbedaan dari level 1 dan level 4. Adapun sistematikanya itu halaman sampul, halaman pengesahan, abstrak rencana penelitian, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan produk, spesifikasi produk. Bab 2, kajian teori, berisi deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, prosedur penelitian, itu ada metode penelitian, tahap penelitian research, yaitu 1 tempat penelitian, 2 sampel atau sumber data penelitian, 3 teknik pengumpulan data, 4 instrumen penelitian, 5 analisis data. C. Rancangan produk, yaitu pengujian internal produk 1, 2 pengujian internal 2. Yang ke D, tahap pengembangan. Ada pembuatan produk, ada uji lapangan awal, uji lapangan utama, dan uji lapangan operasional. C. Jadwal dan biaya penelitian. Lalu yang terakhir itu daftar pustaka. Itu saja sistematika proposal penelitian dan pengembangan.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Baik, di sini saya Wardatu Saimah, NIM T 2018-7038. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh proposal. Tadi sudah dijelaskan dengan rekan saya tentang sistematika penyusunan proposal penelitian. Pasti kalian sudah tahu bagaimana apa saja yang disusun dalam proposal penelitian tersebut. Berikut ini dikemukakan dengan ringkasan proposal penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen pendidikan dengan judul Pengembangan Model Pengendalian Mutu Pendidikan di SMK. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejujuran merupakan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas di SMK. Namun hasilnya apa? Belum memuaskan. Jumlah pengangguran semakin banyak dari lulusan SMK dan dengan indikator jumlah pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK. Adapun fakta yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat jika dibandingkan dengan negara yang lain, yaitu Human Development Index tahun 2014. Indonesia menduduki ranking 108 dari 187 negara. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu, sedangkan sekolah menengah atas mempersiapkan kelulusannya untuk melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi. Namun, sesuai survei Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahnaf di Jakarta pada Senin tanggal 5 bulan 1 menjelaskan tentang pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK dengan presentase 17,26% dari jumlah penganggur. Nah, untuk yang selanjutnya B. Identifikasi masalah. Berbagai permasalahan yang muncul pada SMK dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata input murid yang masuk ke SMK lebih rendah daripada SMA. Yang kedua, walaupun lulusannya diharapkan dapat bekerja pada bidang tertentu, namun sistem seleksi murid belum memperhatikan kompetensi dasar siswa. Yang ketiga, guru yang mengajar pada SMK belum banyak yang memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang masing-masing. Yang keempat, karena input murid dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, maka kemampuan membayar murid untuk pendidikan sangat rendah, sehingga SMK ini kekurangan dana operasional. Yang kelima, sarana dan prasarana untuk pembelajaran pada laboratorium dan praktik bengkel masih rendah. Jumlah kualitas alat praktik, bahan praktik jauh lebih memadai. Yang keenam, sistem evaluasi belum menggunakan sistem go-no-go, sehingga pembelajaran kurang dapat membentuk kompetensi lulusan. Yang ketujuh, manajemen SMK kurang berorientasi pada perkembangan kompetensi pada abad 21, sehingga lulusannya kurang siap untuk bekerja. Yang kedelapan, belum ada sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien dalam menjamin dan meningkatkan lulusan di SMK. C. Batasan masalah. Untuk batasan masalah ini, karena terbatas dengan tenaga dan dana dan waktu, maka tidak semua permasalahan yang di atas akan dapat dipecahkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan membatasi dan memfokuskan pada sistem pengendalian mutu pendidikan di SMK saja. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dari identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Nah, di sini kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian mutu pendidikan di SMK yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, apakah kelemahan dan hambatan terhadap sistem pengendalian mutu yang telah ada selama ini. Yang E, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara rinci yaitu sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, mengetahui model sistem pengendalian mutu pendidikan di SMK yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, mengetahui kelemahan dan hambatan terhadap sistem pengendalian mutu yang telah ada selama ini.
Selanjutnya F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian yang pengembangan model sistem pengendalian mutu pendidikan di SMK ini bermanfaat untuk pengendalian mutu input, proses, dan output, sehingga kualitas pendidikan di SMK dapat meningkatkan pada gradasi yang tinggi. G. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Ada dua. Yang pertama, dalam sistem pengendalian mutu terdiri atas 3 komponen yang bekerja terpisah, teratai, terpadu, yaitu detektor, asesor, dan efektor. Yang kedua, sistem pengendalian mutu dapat diterapkan untuk mengendalikan mutu input, kurikulum, proses pembelajaran, ketenangan, sarana dan prasarana, pembiayaan sistem evaluasi, serta sistem manajemen dan persiapan standar kompetensi lulusan serta lingkungan di sekitar. Untuk yang bab kedua yaitu landasan teori. Landasan teori dari A yaitu deskripsi teori. Dalam deskripsi teori dikemukakan mutu pendidikan dan sistem pengendalian sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, mutu pendidikan. Nah, untuk mutu pendidikan ini bukan hanya untuk menjadikan suatu masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan ini bukan suatu yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang harus saling terikat. Untuk yang kedua, pengendalian mutu merupakan cara yang digunakan untuk memantau dan menjaga agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai pada gradasi yang tinggi. Permasalahan yang muncul juga dapat diatasi. Selanjutnya, B. Kerangka berpikir, yaitu ada kepala SMK, detektor standar nasional yang terjadi, yang kedua standar nasional SMK. Bisa kalian lihat dalam slide berikut. Yang ketiga, asesor, adakah perbedaan mutu? Nah, di sana ada efektor, yaitu yang pertama analisis mencari sebab-sebab, yang kedua identifikasi dan penentuan tindakan, yang ketiga melaksanakan tindakan, baru yang terakhir evaluasi hasil tindakan baru. Nah, untuk yang selanjutnya C, hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut dapat ditinjau hipotesis sebagai berikut, yaitu sistem pengendalian mutu pendidikan yang dikembangkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Untuk yang selanjutnya bab 3, yaitu prosedur penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengembangkan model sistem pengendalian mutu manajemen SMK adalah dengan metode penelitian dan pengembangan. Jadi untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Untuk yang kedua, tahap penelitian atau research. Kegiatan dalam penelitian riset adalah penelitian terhadap sistem pengendalian mutu yang telah ada. Studi literatur dan studi lapangan juga dilanjutkan dengan perencanaan membuat desain produk. 1. Penelitian terhadap produk yang telah ada. Nah, untuk penelitian produk yang telah ada ini, sistem pengendalian manajemen menggunakan metode kualitatif dari sumber data atau informasinya adalah kepala sekolah SMK, pengawas, dan guru. Yang kedua, studi literatur dan penelitian lapangan. Literatur yang dipelajari adalah terkait sistem pengendalian mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di SMK. Yang ketiga, perencanaan desain produk. Pembuatan rancangan produk diawali dari mengkaji sistem pengendalian mutu yang telah ada, lalu metode konseptual yang telah dikembangkan pada kerangka berpikir, dan sarana-sarana dari penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini membuat draft atau model sistem. Draft ini diberikan kepada penilaian secara kritis pada aspek konstruksi model dan komponen model. Dari hasil evaluasi kritis ini terhadap draft model yang telah ada selanjutnya, untuk hasil ini digunakan untuk penyempurnaan dalam model yang dibuat.
C. Tahap pengembangan development. Yang pertama, pengujian internal. Digunakan untuk mengkaji kelayak rancangan produk. Direncanakan dilakukan oleh 5 ahli yang bergelar dokter. Ini harus bergelar dokter untuk manajemen pendidikan dan praktisi, yaitu 20 kepala SMK yang terakreditasi A dan B. Untuk yang kedua, revisi desain. Berdasarkan penilaian terhadap pendapat dan komentar pada ahli dan praktisi terhadap rancangan produk, selanjutnya akan digunakan untuk penyempurnaan rancangan produk yang telah dibuat. Yang ketiga, pembuatan produk. Pembuatan produk melalui proses fabrikasi yang menggunakan berbagai peralatan. Namun pembuatan produk ini pada model, maka peneliti ini tidak melakukan proses reproduksi, akan tetapi langsung melakukan pengujian eksternal dalam lapangan. Yang keempat, pengujian lapangan awal atau terbatas. Dengan desain pengujian menggunakan one the group present dengan bentuk 01x02. Yang kelima, revisi produk 1. Bila pengujian awal itu belum memenuhi spesifikasi yang telah diharapkan, maka hasil revisi selanjutnya digunakan untuk lapangan utama. Yang keenam, uji lapangan utama. Pengujian lapangan utama dilakukan dengan cara menggunakan produk hasil revisi 1 dengan kondisi yang nyata. Dan menggunakan pengujian one group present dengan bentuk yang sama. Untuk yang ketujuh, revisi produk 2. Bila hasil pengujian lapangan utama belum memenuhi spesifikasi yang diharapkan, maka revisi selanjutnya digunakan untuk laporan operasional. Untuk yang terakhir, uji lapangan operasional. Pengujian lapangan operasional dilakukan dengan cara menggunakan produk hasil revisi terhadap revisi tahap 2 dengan kondisi yang nyata. Nah, desain produk atau desain pengujian ini menggunakan True Experimental Design on Group Pretest Post-Test. Jadi bentuknya itu RO1XO2. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kami berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai akhir, dan kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.